Puji Tuhan, Shalom. Selamat kita berjumpa kembali sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mau berbagi atau mau share firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam renungan firman, maka saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah, buat kebaikan-Mu, sehingga kami boleh terjaga dan terpelihara sampai hari ini. Kami perlu pemahaman firman Tuhan untuk menambah kasih kami kepadamu Tuhan, melalui pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukalah hati kami, untuk kami mau siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-36. Ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholib, dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Puji Tuhan. Jadi tema atau judul renungan kita adalah hati yang tergerak mendatangkan kelimpahan. Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, kita membaca ayat yang kita sudah baca tadi adalah ungkapan daripada Musa melalui Musa, atau ungkapan Tuhan melalui Musa untuk kita memahami ayat-ayat yang kita baca ini. Nah, tercatat bahwa semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu yang untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu. yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Kalau saudara membaca itu di dalam Keluaran pasal 25 ayat 29. Nah, orang-orang Israel membawa persembahan dalam keadaan bebas dari tekanan atau paksaan. Mereka memberi persembahan dengan sukarela sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan sehingga mujizat pun terjadi. Ya. Jadi mereka itu membawa persembahan yang sukarela untuk kemuliaan Tuhan, maka akan terjadi mujizat dalam hidup mereka. Ya. Jadi mereka membawa dengan sukarela segala ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan sehingga mujizat pun terjadi. Berkat terus mengalir sehingga orang-orang yang mengerjakan pembangunan kemah suci berkata dalam Keluaran pasal 36 ayat 5, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Nah, kita lihat saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Rakyat ini memang terbeban, ya, terdorong untuk menyenangkan hati Tuhan dengan sukarela. Ini kebiasaan yang baik, kebiasaan seturut kehendak Tuhan. Ya, mereka yang mengerjakan pekerjaan mereka bawa dengan limpah karena mereka mengerti bagaimana mereka sangat menghormati Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan?
Bagaimana kita sebagai orang percaya? Kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran pasal 36 ayat 5. Sampai Musa harus membuat pengumuman baru. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka yang telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu bahkan berlebih. Kita lihat saudara, ya. Saking mereka begitu antusias untuk bersyukur dengan membawa korban persembahan dengan sukarela, sampai Musa mencegah mereka. Nah, saudara-saudara, dalam Keluaran 36 ayat 6 sampai 7, persembahan sukarela juga ditunjukkan oleh Sakeus. Ya, persembahan sukarela juga ditunjukkan oleh Sakeus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lukas pasal 19 ayat 8. Persembahan yang tanpa direncanakan terlebih dahulu, tetapi digerakkan oleh Roh Kudus. Demikian juga jemaat di Filipi. Sekalipun jemaat Filipi itu kecil, tetapi mereka begitu antusias untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bagaimana kita sekarang, saudara? Sebagai gereja Tuhan, di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi, ya, mereka memberikan persembahan sukarela. Ini orang Filipi, jemaat Filipi. Mereka memberikan persembahan sukarela untuk mendukung pelayanan Paulus. Ya. Jadi ada persembahan khusus secara sukarela dari jemaat-jemaat Tuhan, baik rumah-rumah tangga mereka, untuk pelayanan penginjilan Paulus. Mereka serahkan kepada Paulus. Sukarela. Saudara-saudara, ya, mereka memberikan persembahan sukarela untuk mendukung pelayanan Paulus. Karena kalau mereka juga tidak bisa pergi, mereka sudah ambil andil dalam penginjilan Paulus. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ini jemaat yang bertumbuh. Ini jemaat yang paham tentang firman Allah, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat, ya. Kini aku telah menerima semua, kata Paulus. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Ya, kita lihat itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 18. Jadi saudara-saudara, mereka secara kolektif, ada jemaat yang berinisiatif mengumpulkan itu. Dan itu dititipkan kepada Epafroditus untuk diserahkan kepada Paulus sebagai hamba Tuhan yang menginjil dalam penginjilan. Tentu dia membutuhkan biaya. Maka mereka berinisiatif. Ini orang yang bertumbuh, ini orang yang terbeban, terdorong dengan pengabaran Injil. Persembahan sukarela hanya bisa terjadi oleh karena gerakan atau dorongan Roh Kudus terhadap seseorang. Sukarela adalah dasar persembahan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, kita lihat di dalam ayat ini, persembahan ini. Bagaimana saudara-saudara, ya, sukarela adalah dasar persembahan yang diberkati Tuhan. Mari kita mau bertumbuh dalam soal mempersembahkan dan terbeban, terdorong dengan sebuah penginjilan.
Satu waktu kita tidak akan ada. Tapi waktu dan kesempatan kita sudah pergunakan. Dan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada kita semua, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Katakan amin. Tuhan pasti memberkati kita. Karena apa yang engkau tabur, engkau akan tuai, dan Tuhan tidak akan permalukan hidup. Hati yang tergerak mendatangkan kelimpahan, baik kesehatan, masa depan, keluarga. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.